Puji Tuhan, pagi hari ini kita berikan kesempatan bisa beribadah kembali. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Satu hari lagi Tuhan izinkan kita bisa beribadah Tuhan di rumah-Mu. Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, kami datang dengan kerinduan ya Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau ada Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, memberkati setiap kami, dan ketika kami pulang Tuhan, kami menjadi pribadi yang diperbarui lagi oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Oh,
bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Jesus, kami tinggikan Kau Tuhan tempat ini Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Di bumi, di surga hanya Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami didapati di rumah-Mu Tuhan. Bapa, kami akan lebih lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami akan lebih lagi bersorak-sorak demi nama-Mu Tuhan. Karena kami cintakan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Siap serukan nama Tuhan? Amin. Dalam namanya Ya luar biasa, ya luar biasa, perkasa mulia Yesus. nama di atas segala nama. Segala nama Yesus Tuhan Raja, segala kuasa turun dalam namanya. Luar biasa Tuhan, Luar biasa, perkasa mulia Yesus. nama di atas segala nama. Yesus nama, Di atas segala nama. sekali lagi Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Puji Tuhan, percaya kita lebih dari pemenang. Kita mau kasih salam kanan kiri kita. Dari pemeran
duduk semuanya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memberikan persembahan yang pertama. Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya Di setiap waktu, tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmatmu melebihi pikiranmu, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kuat. Hikmatmu melebihi jalanmu Tuhan, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau melebihi Siapapun juga. Yesus, hanya Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiadalah yang ku
andalkan selain Sekali Kau. lagi, Yesus. Yesus hanya Kau. Kami mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. Kami mengandalkan Engkau melebihi manusia manapun, Tuhan, di dunia ini, Tuhan. Hanya Engkau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan. Yesus, Yesus hanya Kau. Yang ku andalkan. Malam ini siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Ku andalkan selain Kau. Tiada lain, Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara dikasih Tuhan. Salam semua. Salam semua. Wah, luar biasa. Saya lihat pagi hari ini semua bersemangat. Amin ya. Kita selalu bersemangat karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada sukacita, damai sejahtera dan pengharapan. Amin ya. Apalagi saya katakan tadi ya, kita di sini Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah, kenapa Tuhan Yesus bilang di mana 2-3 orang berkumpul? Karena di mana 2-3 orang, 2 suami istri, 3 orang suami istri anak, di situ dalam keluarga kecil, di situ ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Amin. Apalagi kita hari ini, pagi hari ini kita ada di sini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin ya. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan semua pengurus di tempat ini sudah berikan saya kesempatan untuk berbicara di tempat ini, dan dari Mission Link ya, dari Pak Kristiawan, terima kasih kesempatannya. Saya diperkenankan untuk membagikan firman Tuhan di tempat ini. Perkenalkan diri saya, nama saya Agustinus Asbanul. Saya asli dari Timor ya, dari NTT, cuma saya tinggal di Semarang. Saya tinggal di Semarang, melayani di Semarang di gereja AFJF. Saya menggembalakan di satelit. Ya, saya berteman baik dengan Pastor Tere, dengan Pastor Ben almarhum juga ya. Kemarin kita ya hampir 40 hari lalu ya, ada berita Bapak Gembala berpulang 90 hari ya, sudah 3 bulan ya. Ya, dan saya dari Pak Kristiawan kenal, kemudian dia menawarkan ke saya, mau nggak khotbah di, ya udah nggak apa-apa, pas gerejanya Pastor Tere juga, jadi nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Dan saya pagi hari ini akan membawakan satu tema tentang bagaimana kita mempersembahkan hidup kita ya, sebagai korban atau sebagai persembahan gitu ya. Bapak sudah dikasih Tuhan. Ya, saya menikah di Semarang, istri saya namanya Lydia, anak saya ada 3. Yang pertama umur 12 tahun, yang kedua kembar laki dan perempuan baru umur 5 tahun, jadi beda agak jauh gitu ya, bonus dari Tuhan Yesus buat saya. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang tentang pengorbanan, tentang korban ya, korban kita tahu korban
sesuatu itu untuk kita datang kepada Allah. Dalam Alkitab itu Allah selalu meminta untuk kita tidak datang dengan tangan hampa gitu ya Pak Saudara ya, tapi kita membawa persembahan ya. Persembahan itu nanti dikorbankan ya. Kita membawa persembahan atau offering itu sebenarnya tujuh kita membawa korban sebenarnya, begitu namanya ya, aslinya gitu. Nah, jadi itu kan perjanjian lama gitu ya. Ada aturannya, kita harus bawa korban apa, caranya bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Salah satu isi daripada ibadah atau kebaktian kepada Tuhan itu dengan kita memberikan korban. Amin ya. Ada korban pagi, korban petang, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penghapus utang gitu ya. Ada juga ya. Pasti semua senang tuh korban penghapus. Nah, tapi itu ada korban penghapusan dosa, kan bicara tentang hutang itu ya. Nah, jadi pagi hari kita mau belajar Bapak Saudara dikasih Tuhan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang korban itu bagi kita orang-orang yang sudah percaya, sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Roma, kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Roma pasal 12 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-3. Kita bisa baca sama-sama ya, Bapak Saudara dikasih Tuhan ya. Bisa ya, puji Tuhan ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Semua siap? 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Luar biasa. Jadi Bapak Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca kitab Roma yang pasal yang ke-12 ini, itu sebenarnya kan Rasul Paulus dia menulis dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu dia berbicara tentang tentang bagaimana orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah Kristen, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang dari Yahudi dengan orang-orang yang belum percaya Yesus, yang dikatakan orang-orang Yunani gitu ya. Jadi ada orang Yahudi yang percaya Yesus dengan orang-orang Yunani. Nah, orang-orang Yahudi ini di pasal-pasal yang awal-awal itu Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka tuh sangat bangga, sangat begitu merasa hebat karena mereka memiliki hukum Taurat gitu ya. Oh, kami ini orang khusus ini punya hubungan langsung, perjanjian langsung dengan Allah. Jadi kami ini istimewa gitu ya. Nah, kemudian sementara orang-orang yang bukan orang Yahudi, orang Yunani itu dicela. Oh, kamu tuh orang kafir, kamu tuh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidupmu itu tidak benar. Nah, tapi kemudian Rasul Paulus mengatakan demikian. Kamu orang Yahudi, punya hukum Taurat, kamu bangga. Tetapi kamu kalau tidak melakukan itu, ya sama saja. Nanti orang Yunani, mereka biarpun tidak mempunyai hukum Taurat, tapi kalau mereka dalam kehidupannya melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, maka mereka akan dibenarkan juga. Jadi bicara tentang kita ini dibenarkan. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sekarang jadi ada orang Yahudi, orang Yunani. Nah, kemudian berikutnya ke orang percaya Yesus. Nah, kita yang percaya Yesus ini gimana? Gitu ya. Jadi kita yang percaya Yesus ini mau gimana? Mau sombong dengan apa gitu loh maksudnya. Rasul kita mau sombongkan apa? Kita ini ikut Tuhan, kemudian mau kita sombongkan apa? Nah, makanya Rasul Paulus kemudian di dalam ayat 12 ini dia bilang, dia kasih kesimpulan. Karena itu saudara-saudara ya,
jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dia menyamakan dunia ini itu adalah sama seperti orang-orang Yahudi yang sombong dengan hukum Tauratnya, juga dengan orang-orang Yunani yang tidak mempunyai hukum Taurat dan tidak mempunyai hidup yang berkenan kepada Allah. Amin ya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, caranya gimana supaya kita bisa ada di tengah-tengah mereka setelah kita terima Yesus, gimana? Nah, makanya dia katakan demikian. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, Bapak dan kasih Tuhan, kita di dalam Roma 12 ayat 1 ya, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak dan dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini tentang apa? Tentang dia bicara tentang persembahan. Persembahan itu korban. Saya katakan tadi korban ya. Kalau orang Yahudi mereka bangga, mereka punya Taurat, itu ada jelas ya. Kalau kita mau ibadah, waktu mereka kumpul ibadah gitu ya, kumpul kebaktian kan Tuhan sudah tulis tuh di imamat ya, di dalam kitab imamat itu. Kamu kalau mau ibadah, kamu datang bawa apa? Kan gitu ya. Mau penghapus dosa, mau kamu bawa korban penghapus dosa. Ada aturannya, bawa korban. Kan itu ya. Ada aturan semua jelas, bawa sapi atau lembu atau domba kan gitu, atau kambing itu ada semua, burung merpati. Kalau kamu mau korban ucapan syukur, ada lagi aturannya kan gitu. Itu datang ibadah kepada Tuhan. Nah, kalau orang-orang Yunani mereka tuh enggak punya, mau ibadah gimana, enggak tahu. Kan itu ya, ibadahnya ya pakai ibadah nyembah berhala itu kan gitu. Nah sekarang orang percaya ini gimana? Ada di tengah-tengah nih. Kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak ikut lagi bawa korban. Yang datang ke sini ada yang bawa kambing domba, ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada yang bawa kambing domba. Enggak ada yang bawa persembahan korban gitu ya. Nah, orang-orang yang bukan orang percaya, yang bukan orang dari Yahudi, mereka juga bawa korban tapi bukan kepada Allah kan gitu ya. Nah, sekarang kita orang Kristen ini gimana? Nah, Rasul Paulus bilang apa? Karena kita di dalam Kristus, maka dia menasihatkan kita untuk waktu kita beribadah. Beribadah itu apa ya? Ibadah itu kan bahasa aslinya artinya apa? Berbakti. Ya, berbakti, menyembah. Waktu kita tuh berbakti kepada Tuhan, itu sebenarnya di dalam Kristus Yesus itu bukan masalah korban apa yang kita bawa, tetapi tubuh kita itu yang kita korbankan. Amin. Tubuh kita yang kita korbankan. Daging kita itu loh yang kita korbankan kepada Tuhan. Nah, gimana mengorbankannya? Nah, ini nanti kita bicarakan di sini. Jadi waktu kita mengorbankan tubuh kita, itu adalah sebenarnya itu adalah pengabdian kita, penyembahan kita kepada Tuhan yang sebenarnya. Amin. Nah, dikatakan demikian, ya. Kita dipanggil untuk mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup atau korban yang hidup. Kemudian apa? Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Pertama, korban yang hidup. Ya. Zaman perjanjian lama orang Israel mereka diberikan aturan oleh Tuhan untuk datang membawa korban, tidak boleh korbannya itu mati, kan gitu ya. Benar ya, nanti kan korbannya kan disembelih kan waktu di altar kan gitu ya. Altar nanti imamnya yang menyembelih, kemudian darahnya nanti dicurahkan, diperciki kan gitu.
Ya, jadi korban itu harus hidup. Nah, hari ini Rasul Paulus bicara, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu sebenarnya yang hidup itu apa? Ya hidup kita. Amin ya. Hidup kita persembahkan, caranya gimana? Nanti kita belajar. Bukan kita semua disuruh jadi hamba Tuhan gitu ya. Bukan kita semua disuruh jadi pendeta. Tapi hidup kita. Nah, itu adalah ibadah kita. Kemudian yang kudus ya. Korban zaman dahulu itu korbannya adalah yang sempurna. Gitu ya. Hewan yang dibawa kan sudah diatur tuh. Tidak boleh bercacat. Amin ya. Tidak boleh bercacat, tidak boleh ada celahnya. Korban itu juga harus apa? Jadi yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan itu yang Allah tuh mau sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin ya. Nah, kita pun juga demikian. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, hidup kita itu Tuhan suruh, Tuhan mau supaya kita kuduskan. Kuduskan itu waktu kita menguduskan hidup kita, itu adalah kita sedang melakukan ibadah. Amin ya. Kita sedang mengabdi kepada Tuhan dengan apa? Menguduskan hidup kita. Kita menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Hidup kita persembahkan, kita kudus itu artinya kan dipisahkan, ya, terpisah ya, terpisah dari dunia ini. Jadi makanya dikatakan jangan kamu serupa dengan dunia ini, itu kan artinya kudus. Karena kita ini sudah dipilih menjadi umat Tuhan, amin ya. Dipisahkan, kita sudah dipisahkan. Jadi seharusnya hidup kita juga tidak lagi sama seperti cara hidup dunia ini. Nah, itu yang menjadi apa? Ibadah kita. Amin. Jadi ibadah yang sejati dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 ini bukan bicara tentang cara kita menyembah Tuhan, bukan bicara tentang di mana kita menyembah Tuhan, tentang bagaimana atau liturgi kita menyembah Tuhan. Amin ya. Tapi bicara tentang hidup kita. Bukan bicara lagi tentang kapan kita menyembah Tuhan, tetapi hidup kita yang kita kuduskan, kita khususkan bagi Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Amin ya Bapak Saudara dikasih Tuhan ya. Nah, jadi mulainya bagaimana nih kita mempersembahkan hidup kita ini? Kok kita jadikan hidup kita sebagai korban? Korban yang kudus, korban yang hidup, korban yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu caranya piye? Semarang metu ya, semarangnya keluar. Caranya gimana Bapak dan dikasih Tuhan? Rasul Paulus tulis berikutnya ya, di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, di dalam ayat yang kedua ya, dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dikatakan sebelumnya kan kita disuruh untuk mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan gitu ya. Nah, caranya gimana? Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang kedua, supaya yang pertama itu kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Amin ya. Kita tuh benar-benar harus terpisah Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Maksudnya bukan kita bikin negara sendiri atau kita tidak mau gabung dengan tetangga, dengan orang-orang yang belum percaya, bukan itu. Tetapi masalahnya bagaimana hidup kita itu tidak terhanyut, tidak terbawa atau tidak
istilahnya itu ikut dengan cara-cara dunia. Amin. Maksudnya itu. Jadi bukan kita boleh. Saya di Semarang sekarang saya lebih fokus ke penginjilan gitu ya. Ke gereja-gereja. Jadi setelah pandemi itu saya tidak di gedung lagi seperti ini, tapi saya di rumah-rumah, gereja rumah gitu. Di gereja rumah itu Bapak Saudara dikasih Tuhan yang saya lakukan, saya bukan kita Kristen jadi sendiri-sendiri. Nah, justru kita gabung dengan masyarakat sekitar. Mereka datang, kita bikin acara supaya mereka datang, kumpul. Saya kalau di beberapa tempat itu nanti Pak RT-nya datang terus kita ngapain? Belajar firman Tuhan. Gitu ya Pak Saudara. Belajar firman Tuhan. Nanti mereka percaya apa tidak itu urusan Roh Kudus. Amin ya. Tapi kita lakukan itu. Satu rumah Bapak Ibu yang biasa datang ke gedung waktu kita masih di gedung ya sebelum pandemi itu ya, itu hanya bapak sama ibunya. Setelah saya bilang udah kita setelah pandemi kita di rumah aja. Itu anak menantu cucu semua ikut kita di gereja rumah itu. Dan mereka bukan orang percaya. Mereka belum percaya. Menantu semua pakai jilbab. Tapi waktu kita kumpul, kita duduk, mereka datang ikut. Terus kita belajar firman Tuhan. Jadi bukannya kita bukan bicara tentang tentang kita tidak serupa dengan dunia, kemudian kita jadi terkucil gitu ya Pak Saudara ya, bukan, tapi bicara tentang bagaimana hidup kita itu kita bawa melakukan hal-hal yang baik untuk menyatakan Tuhan di tengah-tengah dunia kita. Pak Saudara dikasih Tuhan, pembaharuan budi ini ya itu kita dipanggil untuk kata pembaharuan ini itu dari bahasa Yunani itu metamorfo gitu Pak Saudara ya, metamorfo ya. Metamorfo itu berubah. Jadi dari kata dasar berubah metamorfo itu dari kemudian kita kenal kata metamorfosis itu ya Pak Saudara ya. Tahu ya metamorfosis ya. Jadi artinya itu perubahan yang benar-benar berubah. Jadi bukan cuman berubah rambutnya aja atau apa. Enggak, ini benar-benar berubah. Ya, kita lihat dari metamorfo itu ya. Dari ulat Bapak Saudara dikasih contoh kupu-kupu ya, itu metamorfose itu ya. Dari ulat. Ulat itu dia bertransformasi, berubah sampai menjadi kupu-kupu. Jadi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat kupu-kupu, wah bagus ya. Itu asalnya dari mana? Dari ulat. Yang suka ulat siapa? Orang kalau lihat ulat pasti kan nggak seneng ya. Banyak yang kurang nyaman gitu ya. Tapi itu awalnya kupu-kupu dari situ. Kupu-kupu yang warnanya indah yang kita suka, wih bagus sekali. Itu awalnya dari ulat yang kita nggak suka, yang tidak bikin kita nyaman itu. Nah itu sama, jadi berubah, benar berubah tuh bentuknya berubah, cara hidupnya berubah, ya. Ulat dia bisanya merayap, ya. Begitu jadi kupu-kupu, dia nggak merayap tapi dia terbang, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Benar-benar berubah, semua sisi kehidupannya berubah, makanannya juga berubah, gitu ya. Dia makannya ulat, makannya daun. Kupu-kupu nggak makan daun, dia makan sari-sari. Berubah semua. Nah, ini yang dimaksud dengan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini yang dimaksudkan dengan Rasul Paulus, itu ibadah kita yang sejati. Kita mempersembahkan tubuh kita, korban di hadapan Tuhan. Tubuh kita korbankan. Kita menguduskan hidup kita, kita berubah. Budi kita, pikiran kita berubah. Untuk apa? Nanti kalau kita sudah berubah, maka pembaharuan budi kita itu akan apa?
akan membantu kita untuk menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi kita mau tahu nih Tuhan maunya apa. Kita belum bisa tahu kalau kita tidak berubah oleh pembaruan budi kita. Amin. Kalau kita masih ikut terus dengan cara hidup dunia, dengan terseret dengan cara-cara hidup dunia, gimana kita mau tahu kehendak Tuhan? Karena dua-duanya ada saling berlawanan. Duanya itu terpisah jalannya. Jadi kita harus memilih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Untuk apa? Untuk kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita selaraskan hidup kita ini dengan apa yang menjadi kehendak atau keinginan Tuhan. Kalau kita nggak berubah, kita nggak tahu. Saya yakin percaya, saya ngalami itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini saya Bapak Saudara ya. Sebelum saya bertobat, sebelum saya berubah, hidup saya seperti itu. Before, rambut gondrong, ya toh. Secara fisik seperti itu ya. Fisik, kumpulannya, Bapak lihat ya, kumpulannya kayak gitu ya. Tukang melean itu, nggak pernah tidur, gitu ya. Kayak gitu tuh. Pasti berbeda semua. Satu kali itu baru tampilan fisik, belum cara berpikirnya, mindsetnya itu loh. Saya menikah umur 38 tahun, telat sekali ya. Karena apa Bapak saya kasih Tuhan? Saya karena hidupnya begitu, seperti dunia ini saya ini padahal Kristen Bapak Saudara dari kecil Kristen, Alkitab hafal semua, tahu. Kalau saya masih di Soe, dari Soe. Kalau tahu ya di timur sana ada satu kota namanya Soe. Saya dari sana. Itu sana hampir 90% kan Kristen. Itu kita biasa itu ada namanya itu cerdas cermat Alkitab di gereja, Bapak Saudara. Itu saya ikut itu selalu menang. Hafal Alkitab itu. Tapi kemudian saya merantau setelah lulus SD, saya merantau ke Surabaya. Saya tinggal di Surabaya dulu. Di Surabaya sini mulai lepas dari orang tua, jadi bebas gitu ya. Kalau dulu kan di rumah itu setiap malam tuh harus mesbah keluarga, baca renungan harian, baca Alkitab. Kalau hari Minggu waktunya main, teman-teman yang lain pada mainan, kita harus ke sekolah Minggu. Jadi sebenarnya tertekan. Saya waktu itu ya, yang saya rasakan ya. Jadi begitu saya datang ke Surabaya, sekolah lanjut SMP di Surabaya, saya merasa bebas. Ya toh, hidupnya udah mulai bebas lah gitu Bapak dan kasih Tuhan ya. Nah, jadi akhirnya sampai seperti ini, tampangnya seperti itu tuh. Ya. Itu kalau dulu saya tinggal di Jakarta itu kalau ketemu preman-preman itu semua begini sama saya. Karena pikirnya ini rajanya preman. Jadi pola pikirnya berubah, kacau sekali ya. Menikah, saya waktu itu enggak mau nikah. Pikirnya menikah itu buat apa? Enggak ada pikiran untuk menikah. Itu ya. Kemudian ya enggak tahu, mungkin Bapak saya pikir, ya gimana mau nikah model kayak gitu, siapa yang mau sama kamu? Kan gitu ya, bener ya. Tapi ya mungkin saya merasakan itu, jadi saya bilang udah saya enggak mau nikah lah. Kan gitu ya. Jadi Bapak saya yang dikasih Tuhan, tapi Bapak saudara yang dikasih Tuhan tahu, saya dengan model begitu, ini cerita kesaksian ya. Saya kalau pernah Tuhan izinkan ke luar negeri, ke beberapa negara, itu kalau ketemu dengan orang-orang di negara tersebut, orang asli di Australia, di Jepang, di Singapura, itu saya kalau lagi duduk di mall gitu ya, tiba-tiba ada yang datang, boleh minta foto sama-sama gitu loh. Saya heran loh, kenapa minta foto? Ya enggak tahu, mereka mungkin lihat saya tuh artis mungkin ya. Jadi minta foto, oh ya enggak apa-apa, mari silakan. Foto bule-bule itu loh. Orang-orang Jepang itu semua pada. Saya lihat, oh berarti mereka tuh suka rambut saya itu mungkin. Jadi pikirannya itu sudah berbeda. Nah, Bapak saya dikasih Tuhan, suatu saat saya di Jakarta kan
ada teman itu dia ngajak ke persekutuan doanya gitu, ngajak ke persekutuan doa. Kemudian di rumahnya, jadi suatu saat ada seorang pembicara, itu orang Surabaya juga, namanya itu Ibu Gonang. Kalau di sini dia rumahnya itu di Sidosermo Indah itu ya. Jadi itu pembicara, saya yang antar jemput dia. Jadi dia kesaksian kalau dia itu kalau pelepasan itu ketemu orang. Jadi saya kan tertarik, wah sakti sekali nih orang gitu ya. Saya pengen coba gitu loh. Ini sakti benar apa cerita omong kosong ini. Jadi itu pengen coba. Nah suatu kali saya datang ke persekutuan doa itu. Saya datang agak telat. Dia sudah firman, tapi yang terakhir dia firman tentang okultisme dan kuasa-kuasa gelap itu ya. Terus intinya dia bilang gini, kalau sapa orang aja yang melakukan itu pasti di hukum Taurat itu dia tuh dihukum mati, dia ngomong gitu ya. Biarpun yang nganter, orang yang nganter aja itu pasti kena juga. Nah, habis itu dia doa. Saya ini datang terlambat, ya, dapat firmannya cuman itu toh. Jadi terus habis itu dia langsung doa, dia doa, saya juga doa. Nah saya tuh ya doa biasa kan, doa tuh hanya ya apalagi dulu kan pikirannya kan masih ya doa tuh ya cuman duduk tunduk begini, nggak ada apa-apa. Tapi Bapak saya yang dikasih Tuhan, waktu saya tunduk tutup mata gini, tiba-tiba tuh itu seperti film. Saya tuh nonton film hidup saya. Saya tuh lagi nganter orang, nganter teman saya tuh jadi diulangi gitu loh. Saya tuh bisa, oh saya ini habis dulu pernah nganterin teman saya ke Kiai di Probolinggo. Saya pernah sama teman saya datang ke dukun, minta dukunin pacarnya gitu ya, ceweknya gitu. Jadi pengen punya ceweknya tuh ditolak, kemudian dia tuh ngajak saya yuk ke dukun gitu loh. Jadi saya tuh nganterin, saya tuh enggak Terus pernah ke rumahnya, di rumah. Jadi saya tuh diputerin gitu, bisa ingat semua. Terus tiba-tiba saya bilang, kamu tuh seharusnya mati. Jadi ada suara ngomong gitu loh. Dalam hati saya, kamu tuh harusnya mati. Kamu nganter itu, kamu tuh harus mati. Tiba-tiba Bapak saya tuh menangis. Saya nangis sekenceng-kencengnya. Bayangkan model kayak gitu tadi ya. Tiba-tiba nangis, geru-geru gitu loh. Itu lucu apa enggak? Ya saya udah nggak mikir lagi. Saya tuh nangis sepanjang doa saya nangis, semua pada heran. Loh ini preman kenapa nih kok tiba-tiba nangis ini? Nah Bapak saya dikasih Tuhan, singkat cerita saya ngalami Tuhan dan saya mulai berubah. Pikiran saya mulai berubah Bapak yang dikasih Tuhan. Saya mulai tahu nih, oh Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Mengerti. Kalau dulu nggak ngerti. Saya baca Alkitab Bapak dan dikasih Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu dalam waktu 3 bulan. Saya tahu, waduh, ngerti. Saya baca Kejadian 1. Oh, Allah mau supaya manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Amin. Oh berarti saya harus menikah ini. Ya toh? Saya harus menikah. Tapi ayatnya sebelumnya katakan apa? Kemudian Allah memberkati mereka. Kan gitu ya. Bukan beranak cucu baru diberkati. Kan gitu. Harus diberkati dulu baru beranak cucu. Amin ya. Supaya dalam Maleakhi 2 ayat 14-15 tergenapi. Tujuannya apa? Beranak cucu untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang ilahi. Amin. Nah, saya baca itu, saya sekarang ngerti. Oh, ngerti. Ada perubahan. Pikiran saya berubah, tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Allah mau apa? Supaya mempersembahkan hidup saya. Hidup yang kudus. Saya tuh dulu nggak ngerti ini, Bapak dan kasih Tuhan. Saya baca ini baru mulai, oh makanya dulu saya tuh begini gitu loh Bapak Saudara ya. Jadi maunya apa? Hidup kudus. Ya toh? Hidup kudus. Saya dulu suka merokok. Suka minum-minuman, Bapak Saudara ini kasih Tuhan ya, minuman keras. Suatu kali saya pulang kantor di Jakarta, saya lagi merokok, saya rasa tidak enak, kemudian
suara dalam hati saya, Tuhan ngomong, Tuhan mau kamu berhenti rokok. Minum juga, Tuhan mau kamu berhenti minum. Saat itu juga saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan mau ini kehendak Tuhan, saat ini juga saya mau ikut kehendak Tuhan. Saya buang rokok saya, minuman saya buang. Sampai hari ini saya tidak menyentuhnya. Ada perubahan, amin. Kumpulan, ya Bapak yang dikasih Tuhan, Bapak perhatikan. Kumpulannya dulu seperti itu. Kumpulannya orang-orang yang macam-macam gitu ya. Kita terseret jadinya gitu ya. Hari ini kumpulannya pendeta-pendeta. Amin ya Bapak Saudara ya. Ada perubahan. Semua rambut saya. Dulu saya itu rambut itu udah kayak berhala buat saya gitu ya. Saya bilang tadi ya sedikit ya. Karena rambut saya itu kayak artis gitu. Kemana-mana saya kalau jalan di mall di Jakarta itu semua pada keluar minta foto. Salaman. Penjaga-penjaga toko itu loh. Wah bangga gitu ya, sombong. Wah rambutnya ini loh. Suatu saat saya ada masalah, intinya saya dengan bos saya gitu ya. Terus ini saya hanya bernasar, Tuhan kalau masalah ini bisa saya selesaikan tanpa ada kekerasan, jadi maksudnya nggak sampai berantem macam-macam gitu ya. Rambut saya potong. Jadi saya sudah bertobat, sudah baptis ya, lahir baru gitu ya Bapak Saudara ya. Tapi rambut saya nggak potong. Jadi waktu saya ngalamin masalah itu, saya bilang wah saya nggak mau gitu lagi ah. Tapi saya percaya Tuhan mau tolong saya nih. Saya ngomong Tuhan Yesus kalau Tuhan tolong saya bisa lewatin masalah ini. Waktu itu masalah nagih utang gitu loh. Saya nggak mau nagih utang dengan kekerasan gitu. Saya ngomong gitu toh. Tapi kalau Tuhan berkenan, ini bisa saya datang ketemu orangnya nggak ngomong banyak, dia langsung bayarin utangnya gitu ya. Uangnya dia langsung kasih. Berarti itu dari Tuhan dan saya mau potong rambut saya. Udah saya ketemu orang itu, saya nggak ngomong apa-apa. Dia bilang, oh ya ini mau ngambil uangnya ya. Saya langsung dikasih, Bapak dan dikasih Tuhan. Para sebelumnya, waduh, pahitnya minta ampun. Wis polite dan atau serak karuan. Datang langsung, oh ya mau ya mari silahkan. Dikasih, saya pulang dari situ langsung ke salon, Pak tolong potong rambut saya. Potong rambut sampai sekarang, pendek begini terus. Puji Tuhan Bapak dan dikasih Tuhan. Jadi metamorfose, perubahan itu bukan setengah-setengah, tetapi seluruh hidup kita. Hidup kita juga bukan bicara tentang apa yang kita lakukan setiap hari Minggu saja, tetapi Senin sampai Minggu ulang-ulang terus 24 jam. Itu hidup kita, itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Ibadah kita tuh itu Bapak Saudara dikasih Tuhan. Kita kumpul di gereja, kita kumpul hari ini, sebenarnya kita sedang apa? Menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Kita menguatkan satu, bersaksi satu dengan yang lain. Supaya saling dikuatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Itu gereja sebenarnya kita kumpul tuh begitu. Ibadah kita itu ya hari-hari kita itu. Hidup kita ini loh, itu ibadah kita kepada Tuhan. Korban kita kepada Tuhan. Amin. Bukan masalah uang. Tuhan gak butuh uang kita. Amin ya. Tuhan tuh gak butuh uang. Yang dia mau tuh apa? Hidup kita. Persembahan korban yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Jadi orang kalau bicara persembahan jangan bicara masalah. Bukan masalah uang. Tapi hidup kita ini. Bapak yang dikasih Tuhan ya. Hidup kita, kalau kita ini benar-benar kita persembahkan hidup kita tahu kehendak Allah. Uang gak masalah. Amin gak? Amin ya. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan itu kita udah gak masalah uang lagi. Itu Tuhan sendiri kan bilang ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gitu ya. Ditambahkan, bukan dikasih, beda ya. Bukan dikasih loh, ditambahkan.
Artinya apa? Standarnya itu sudah ada. Tapi namanya manusia itu kan kepingin seperti dunia. Ya toh? Khawatir akan makanan, khawatir akan hidup, khawatir akan pakaian. Kan gitu manusia. Kurang. Selalu merasa kurang. Makanya Tuhan bilang, kamu tuh lihat burung pipit. Itu sudah ada tuh, Tuhan sudah kasih. Artinya standar itu sebenarnya sudah ada, Tuhan kasih. Bunga di padang itu standar itu sudah ada. Tapi kalau kamu mau nambah, jangan pakai cara seperti cara dunia. Amin ya. Tapi pakai cara Tuhan. Caranya gimana? Yaitu Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Jadi Tuhan bilang, bukannya tidak mau kita berkembang, bertambah, bukan. Tapi caranya kita mengejar itu semua. Amin ya. Itu yang Tuhan pikirkan. Nah, jadi Bapak yang dikasih Tuhan, metamorfose, ada perubahan. Sebelum kita tidak terhanyut dengan dunia ini, setelah itu kita ada di dalam Tuhan, harus ada perubahan, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan saya ingatkan bahwa semua ini yang kerjakan adalah apa? Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, makanya orang Kristen itu penting sekali hidup oleh Roh. Amin. Hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya nggak bisa tahu suara hati itu bicara kepada saya, kamu, Tuhan mau supaya kamu berhenti merokok. Saya nggak bakalan tahu itu kalau nggak ada Roh Kudus. Amin ya. Sebelum itu saya tuh ada usaha, ada coba untuk berhenti rokok, tapi nggak bisa. Berulang kali, berhenti 1 minggu, habis itu minggu berikutnya double lagi, merokok lagi, tapi double Bapak Saudara dikasih Tuhan, tambah parah. Nggak bisa. Tapi begitu kita taat kepada Tuhan, perubahan pikiran kita terjadi, kita ikut kehendak Tuhan, berubah, maka oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kita taat, terjadi. Apa yang dianggap tidak bisa, orang kan bilang ya, kalau berhenti rokok, berhenti, kebiasaan kita tuh ya, kebiasaan itu kalau mau diubah itu susah sekali, nggak bakalan bisa, gitu loh. Hanya bisa kalau Roh Kudus itu memampukan kita. Nah, gimana kita tahu ya? Kita harus berubah dulu nih. Amin ya. Memberikan hidup kita sebagai persembahannya, hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Amin ya. Dalam berikutnya dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan demikian. Jadi berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi berikutnya itu adalah kita perlu kerendahan hati. Amin ya. Untuk kita bisa masuk ke dalam perubahan pola pikir, perubahan tindakan, kita perlu kerendahan hati. Amin ya. Kita perlu berserah benar-benar kepada Allah, percaya kepada Allah. Tidak lagi kita memegang ego kita. Tidak lagi mementingkan kepentingan diri kita lagi. Amin ya Bapak Saudara yang dikasih Tuhan ya. Gak mikir lagi kepentingan kita. Mikirnya apa? Gimana kita menyenangkan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk rendah hati dan bijaksana. Karena hal ini, ya Bapak dan dikasih Tuhan, ini yang membuat kita tuh bisa untuk hidup di dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Kerendahan hati ini adalah yang bisa membuat kita tuh menjadi hidup kita jadi korban itu tadi. Korban yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu dasarnya dari apa? Kerendahan hati kita. Untuk apa? Untuk taat, untuk nurut. Amin ya. Orang kalau nggak rendah hati, kira-kira dia mau nurut nggak dengan orang lain? Nggak bakalan mau, benar nggak?
pasti merasa paling bisa sendiri. Pasti merasa paling ngerti. Saya dengan anak saya, Bapak dan dikasih Tuhan, anak saya yang kembar itu, mereka kan sekarang TK gitu ya. Jadi sering saya tuh malah saya dikotbahin gitu ya, dikotbahin, ngomongnya gini, yang laki, papi jangan marah-marah terus, nanti lekas tua loh papi. Anak kecil loh ngomong gitu. Terus kalau kita malam-malam mau tidur mau doa toh, nanti pimpin dia, misalnya dia yang pimpin ya, yang laki apa yang cewek itu pimpin. Doanya apa? Tuhan supaya papi tidak marah-marah, namanya Maxim juga tidak marah-marah, Michelin juga tidak marah-marah. Nah kan biasanya kan dia kalau bikin apa-apa kan kita tegur dia bilang kita marah gitu ya. Jadi dia bilang jangan marah-marah. Seperti itu. Kasihan papi kalau papi marah-marah dengan mami, ya kan kasihan, mami nangis nanti aku juga nangis loh. Saya tuh dengar itu Bapak dan dikasih Tuhan, ini Tuhan bicara kepada saya, gitu loh. Mendengar anak kecil bicara kepada kita dengan kerendahan hati, kita tahu bahwa membuka hati kita ya, kita mau berubah. Mungkin nada saya terlalu tinggi begitu ya, dia lihat itu sebagai marah. Ya sudah, mulai itu kita berubah. Itu perlu kerendahan hati. Amin ya Bapak Saudara ya. Kalau kita nggak rendah hati, kamu anak kecil tahu apa? Kan gitu ya. Paham enggak? Tapi kalau kita mau merendahkan diri kita, biarpun anak kecil yang bicara kepada kita, kita mau untuk menuruti karena kita percaya itu cara Tuhan untuk menegur kita. Kerendahan hati memampukan kita melayani sesama dengan kasih yang tulus. Ini yang Tuhan mau. Gimana kita bisa melayani orang kalau kita nggak punya kerendahan hati? Ya Tuhan Yesus bilang apa? Bilang ke murid-muridnya, ya toh, Tuhan, kapan kami melayani Engkau? Kapan waktu kami itu melakukan kehendak-Mu? Kan Tuhan bilang, apa yang kamu perbuat kepada orang-orang yang mereka yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin ya Bapak dan Ibu Tuhan ya. Jadi apa yang kita perbuat ke orang lain, kita melayani orang lain, ya kita sedang melayani Tuhan sebenarnya. Jadi kita mungkin perlu merenungkan kehidupan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini. Saya percaya mungkin kita hari-hari ini mungkin sudah tidak seperti saya lagi yang dulu kita perlu begitu supaya kita bisa benar-benar mendapatkan berubah enggak. Tapi setiap hal kecil, detil dalam hidup kita perlu mempersembahkan itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Agar kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Bicara tentang bagaimana ibadah, penyembahan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Bukan hanya bicara tentang kita datang ke gereja setiap minggu, kita kumpul, tetapi bagaimana hidup kita setiap hari itu. Bagaimana hidup kita setiap hari kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita setiap hari kita menjadi orang-orang yang tidak serupa dengan dunia ini. Orang dunia mengatakan, kita hidup tidak seperti itu. Orang dunia katakan, kalau tidak ada uang nggak bisa jalan. Kita mengatakan yang lain, kan gitu ya. Dengan kekuatan dan kuasa Tuhan kita mampu melakukannya. Hal-hal seperti demikian, Bapak dan dikasih Tuhan, perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau kita hidup sebagai korban. Yang terakhir ya, kesimpulannya ya, hidup kita jadikan sebagai korban, persembahan. Tuhan tidak butuh apa yang kita berikan kepadanya, materi, uang, apapun itu. Tapi Tuhan mau supaya hidup kita kuduskan, kita tidak seperti dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Amin ya. Masalah kita
memberikan sesuatu apa yang menjadi milik kita, itu lain hal lagi, itu sebagai buah hasil dari kita menuruti kehendak Tuhan. Amin ya. Tapi supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan, pertama kita harus tidak serupa dengan dunia ini. Kita menguduskan. Saya bisa mengundang musisi bisa maju ke depan. Yang berikutnya Tuhan mau supaya apa? Kita diubahkan semua mulai dari apa? Pembaharuan, metamorfosa itu tadi. Bukan setengah-setengah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, tapi seluruh hati kita, pikiran kita, dan tidak sampai situ, tindakan kita. Amin. Metamorfosa itu bukan bicara tentang fisik, bukan bicara tentang pikiran saja, tetapi hati, pikiran, tindakan kita, semua tubuh kita. Kita kuduskan, kita pisahkan, kita khususkan. Kita buat Tuhan nyatakan kuasanya melalui kita. Amin ya Bapak Saudara yang dikasih Tuhan ya. Tuhan mau supaya apa? Kita berjalan dalam kerendahan hati, supaya kita bisa tahu dan mampu melakukan kehendaknya itu. Yuk kita datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya ramasike rabakata sakaramata sididi. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bawa hidup kita. Ubah pikiran kita. Tindakan kita, perbuatan kita, kata-kata kita tidak lagi seperti yang dunia ini lakukan. Tetapi kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, bentuklah Ya, Tuhan. hati ini Terima kasih Tuhan Yesus. jadi berjana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Kudus selalu, agar aku menyenangkan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku.
Yesus, terima kasih pagi hari ini oleh kemurahan-Mu Kau memakai hamba-Mu menyampaikan firman. Dan biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus, pembimbing, penuntun, pengajar kami, penolong kami, Engkau yang beracara membuat setiap pribadi tempat ini, jemaat di tempat ini mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan mau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami agar kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Setelah kami mengetahui, setelah kami berubah, setelah kami mempersembahkan hidup kami, tolong kami untuk kami bisa melakukan Tuhan, menjadi korban yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, bukan menuruti kedagingan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang kudus, pertolongan-Mu di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap pribadi di tempat ini untuk melakukan kehendak-Mu dalam menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang mengingatkan supaya hidup ini berubah, supaya kita bisa memberikan persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita berbeda dengan orang-orang dunia karena kita sudah dipanggil masuk di dalam umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agustinus Asbanu dari tim MLC Semarang yang pagi hari ini telah menyampaikan firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa supaya pelayanan beliau semakin luar biasa, semakin dipakai Tuhan dalam visi misi penginjilan, dalam pemberitaan firman Tuhan dimanapun hambanya ini berada. Amin, saudara. Dan di belakang saudara sebagai bagian dari visi misi tim MLC yang dipimpin oleh Pak Kristiawan, mereka membutuhkan dana misi. Di belakang mereka menitipkan produk frozen, siomay, gelantin, bawang goreng yang jemaat bisa bantu dana misi ini dengan membeli 3 item seharga 100.000. Jadi nanti dipersilakan jemaat yang terbeban untuk membantu misi pelayanan tim MLC Missioning Center Semarang ini dengan membeli produk tersebut. Dan sambil persembahan Tuhan yang kedua dijalankan, saya sampaikan berita gereja, ibadah wanita setiap hari Selasa jam 4 sore, dilanjutkan ibadah doa puasa setiap hari Kamis jam 8 pagi, hari Jumat ibadah doa malam secara online via Zoom jam 7 malam. Sekali lagi saya minta supaya jemaat bisa bergabung di dalam ibadah doa malam ini. Kemudian hari Sabtu jam 7 malam ibadah kaum muda. Dan hari Minggu pagi seperti hari ini ibadah raya jam 7:30 pagi. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada WL untuk masuk ke dalam doa pemberkatan. Kita mau sama berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah sama-sama menikmati firman-Mu Tuhan, supaya dalam kehidupan kami ada perubahan ya Tuhan. Makin hari makin bisa hidup berkenan kepadamu.
hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hidupnya Tuhan di mana-mana menjadi berkat. Berikan lagi pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dilindungilah seluruh keluargamu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.